Hello guys, kembali lagi di acara T-History, acara yang menceritakan sejarah di dunia. Pada kesempatan kali ini aku akan membahas mengenai sejarah seorang jenderal, yaitu pastinya seorang Jenderal Sudirman pada waktu gerilya dulu. Kembali lagi ya, kita harus bersyukur karena kita tidak lahir pada waktu masa penjajahan, sehingga kita tidak merasakan perihnya perjuangan untuk memerdekakan Indonesia. Dulu ya, pahlawan tuh memerdekakan Indonesia harus mengorbankan jiwa, keringat, darah, dan raga mereka untuk mendapatkan kemerdekaan. Kita selaku anak muda itu harus kreatif dan berinovasi untuk memajukan negara kita tercinta. Hei kalian yang hobinya rebahan, yang katanya mau kaya, mau hidup enak, tolong bangun, kerja, ya kan? Biar gak jadi beban negara dan beban keluarga. Sekarang masih banyak pahlawan-pahlawan yang terus berjuang, seperti tenaga medis kita melawan virus-virus corona. Pahlawan yang kita bahas adalah seorang jenderal, yaitu Jenderal Sudirman. Kisah yang sangat terkenal dengan Jenderal Sudirman ini adalah perlawanannya yang menggunakan taktik gerilya. Sebelum ke kisahnya, kita ke latar belakangnya dulu. Latar belakang dari Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman lahir di Jawa Tengah, lebih tepatnya di Bodas, Karangjati, Purbalingga pada tanggal 24 Januari 1916. Nah, beliau ini termasuk golongan terpelajar, gengs. Pertama itu dia masuk di HIS, yaitu Hollands Inland School, biasa disingkat dengan HIS. HIS ini bagi teman-teman yang belum tahu, HIS ini adalah sekolah pada zaman Belanda dulu. Di sini seperti pembelajaran SD waktu sekarang. Ya, intinya itu mulai dari hitung-hitungan, belajar hitung-hitungan, belajar membaca. Ya, intinya dasar lah, gengs. Tapi di sana bahasa pengantarnya menggunakan bahasa Belanda. Sekolahan ini disediakan hanya untuk kalangan khusus, gengs. Biasanya sih untuk bangsawan, kemudian orang-orang terkemuka atau pegawai negeri. Jenjang sekolahnya itu selama 7 tahun, selisih 1 tahun dari SD sekarang. Sekarang kan SD 6 tahun ya kan. Nah, setelah lulus dari HIS, Jenderal Sudirman ini melanjutkan ke pendidikannya, yaitu ke Taman Siswa, dan masuk ke sekolah guru HIK Muhammadiyah Surakarta. Tetapi sekolahnya yang terakhir ini tidak selesai, dan akhirnya mengajar di HIS di daerah Cilacap. Itu kan karir pendidikannya. Nah, sekarang kita akan menerangkan karir kemiliterannya. Karir militer dari sang jenderal itu dimulai dari peta. Oh ya, kalian tahu peta nggak? Bukan peta yang itu ya, map itu ya. Peta itu adalah pasukan pembela tanah air. Sang jenderal bergabung di peta itu di tahun 1943. Berarti pada waktu penjajahan Jepang. Setelah pelatihan, sang jenderal dijadikan komandan batalion peta di Kroya, Jawa Tengah. Indonesia merdeka, Jenderal Sudirman bergabung di TKR, yaitu Tentara Keamanan Rakyat. Sang jenderal juga mendapatkan pencapaian-pencapaian pada waktu itu. Nah, pada saat itu sang Jenderal Sudirman ini berhasil merebut senjata pasukan Jepang di pertempuran Banyumas, Jawa Tengah. Karena kepiawaiannya dan kecerdikannya, Jenderal Sudirman ini diangkat menjadi Panglima TKR berpangkat kolonel. Bicara dengan pangkat jadi keinget Point Blank. Dulu waktu SD aku udah main Point Blank loh, guys. Dulu pangkat kalian apa? Kalau aku apa ya? Kayaknya Diamond sih. Komen di bawah ya pangkat kalian dulu, atau sekarang masih main. Nah, nanti bisa mabar. Lanjut. Pencapaian Jenderal Sudirman selanjutnya yaitu dia memimpin dalam pertempuran besar, yaitu pertempuran Palagan Ambarawa.
di mana Indonesia memenangkan pertempuran itu melawan tentara sekutu Inggris dan Nika Belanda. Nah, ini adalah awal mula kenapa Jenderal Sudirman mendapatkan pangkat jenderal. Akhirnya pada 18 Desember 1945, Pak Sudirman ini dilantik menjadi seorang jenderal. Hingga beliau dikenal dengan Jenderal Sudirman. Udah jelaskan ceritanya mulai dari sekolah sampai beliau mendapatkan pangkat jenderal. Dulu kalian waktu SD sampai sekarang udah dapat apa aja nih pencapaiannya? Bisa komen di bawah. Atau masih biasa-biasa aja? Ya apa-apa, tidak ada kata terlambat gengs. Kita harus belajar dan segera memulai. Tidak ada kata terlambat. Kita akan membahas mengenai kisah Jenderal Sudirman yang paling terkenal, yaitu pertempurannya yang dengan menggunakan taktik gerilya. Bagi kalian yang belum tahu perang gerilya itu apa sih? Perang gerilya itu menyerang secara sembunyi-sembunyi dan secara tiba-tiba. Dan pasukan Jenderal Sudirman ini menyerang pos-pos Belanda pada waktu itu atau pada saat konvoi. Maksudnya konvoi di sini itu kan biasanya ada patroli ya gitu kan. Nah, itu sering banget diserang oleh pasukan Jenderal Sudirman. Nah, strategi perang gerilya ini berhasil memecahkan konsentrasi dari Belanda. Aku belum jelasin ya, kenapa kok ada perang gerilya ini, karena Jenderal Sudirman ini merespon dari agresi militer 2 Belanda. Jadi gini kronologinya. Pada 14 Desember 1948, Belanda kembali ke Indonesia dan melakukan penyerangan-penyerangan terutama di Pulau Jawa. Aku kira nggak ada lagi ya penyerangan-penyerangan setelah kemerdekaan. Ternyata masih banyak gengs. Dulu itu ibu kotanya yaitu Yogyakarta, Indonesia. Belanda mulai menyerang ibu kota Yogyakarta. Dimulai dari pangkalan udara Maguwo dan berhasil menguasai Yogyakarta pada 19 Desember 1948. Jadi Belanda ini membutuhkan 5 hari untuk mencapai Yogyakarta. Bagi seorang jenderal tidak ada kata menyerah gengs. Dia adalah seorang yang gigih, berani, dan berusaha secara maksimal. Meskipun kondisi pada saat itu sedang sangat sulit. Tidak sampai di Yogyakarta aja, Belanda ini semakin menjadi-jadi dengan menyerang wilayah-wilayah lain yang bertujuan untuk menguasai wilayah. Nah, akhirnya pada tanggal 22 Desember 1948, Sang Jenderal Sudirman memutuskan untuk meninggalkan Yogyakarta. Tujuan dari Sang Jenderal Sudirman ini meninggalkan Yogyakarta adalah untuk melakukan operasi gerilyanya. Menurut Kompas, pada waktu itu Sang Jenderal masih menderita penyakit, yaitu penyakit TBC, tuberkulosis. Sampai presiden pun meminta Sang Jenderal Sudirman untuk beristirahat terlebih dahulu. Tetapi Sang Jenderal menjawab, "Saya tetap bersatu dengan rakyat, karena sesuai dengan ucapan saya harus bergabung dengan rakyat menentukan kemerdekaan Indonesia." Keren banget nih Sang Jenderal ya, semangat untuk memerdekakan Indonesia itu tinggi sekali. Oh iya, pasukan gerilya Jenderal Sudirman ini diharuskan untuk keluar masuk hutan dan desa-desa. Sampai akhirnya kesehatan Sang Jenderal Sudirman semakin memburuk dan tidak kuat lagi untuk berjalan. Pada akhirnya ditandu dengan pasukannya yang setia. Walaupun sedang sakit, Sang Jenderal tetap memimpin pasukannya dengan baik. Dengan taktik gerilya ini terbukti bahwa dapat membuat Belanda kalang kabut, karena serangan ini dilakukan secara cepat dan tiba-tiba. Nah, di samping itu Jenderal Sudirman juga menyiapkan suatu serangan yang telah direncanakan secara matang. Serangan itu dilakukan pada 1 Maret 1949 di seluruh kawasan Indonesia. Fokus serangan itu adalah ibu kota Indonesia, yaitu Yogyakarta.
akhirnya datang juga serangan ini di tanggal 1 Maret 1949. Pukul 6 pada waktu itu seluruh sirine Yogyakarta berbunyi. Itu menjadi tanda bahwa serangan telah dimulai. Dari sektor sebelah barat sampai batas Malioboro dipimpin oleh Letkol Soeharto. Kemudian di sektor timur dipimpin oleh Venje Semual, dan sektor selatan dan timur oleh Mayor Sarjono. Di sektor utara dipimpin Mayor Kusno, sementara di sektor kota dipimpin oleh Letnal Amin Martopo dan Letnal Masduki. Serangan bertubi-tubi ini berhasil membuat Belanda kalang kabut. Pada saat itu rakyat bersatu dan hanya membutuhkan 6 jam saja untuk menguasai Yogyakarta. Peristiwa ini dikenal dengan serangan umum 1 Maret. Dari peristiwa ini aku mendapatkan pesan bahwa pentingnya persatuan, keberanian, dan pengorbanan untuk mencapai sesuatu. Jika kalian mempunyai impian, kalian harus berani dan berkorban. Oke? Bagaimana menurut kalian perjuangan sang jenderal? Komen di bawah. Sekian info kali ini, silahkan like, share, komen, dan subscribe jika kalian suka. Kalian juga bisa request info-info apa aja yang harus kita bahas. Pastikan kalian waktu perang sarapan terlebih dahulu. Oke, see you, bye-bye.